gengs, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke YouTube channel aku. Di sini ada Farel dan ada Mama, ya kan? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur pada apapun juga. Ya gengs, hari ini kami mau cerita-cerita seputar kisah, pengalaman, semuanya lah di sana, ya kan? Dulu itu aku kan cerita yang kemarin, video yang kemarin, ya kan, aku merantau ke Surabaya. Di sana aku bekerja di suatu perusahaan dan aku ditempatkan di sebuah apotek, ya kan. Jadi aku digaji sama perusahaan, bukan apotek yang gaji ya. Dan di sana aku sebagai pengganti teman aku, dan teman aku itu jadi atasan aku ya pada saat itu. Dan ternyata apotek itu yang punya itu adalah koko. Jadi di sana ada 3 koko. Yang pertama koko tua, anggaplah koko sedang dan koko muda. Jadi si koko tua ini adalah bos dan yang punya apotek sebenarnya. Jadi karena dia sudah tua, dia mau mewariskan kepada si koko muda. Dan si koko sedang itu adalah adiknya dari si koko tua. Jadi dia hanya sebagai pekerja di sana, ya kan, bukan pemilik. Jadi pemilik sesungguhnya adalah si koko tua. Dan awalnya aku ditempatkan di sana, aku tahu ya ampun koko gitu. Dalam pemikiran aku udah hal yang negatif, udah parno duluan, karena banyak orang yang bilang kalau koko itu pelit lah, gimana lah gitu, kerjanya harus gimana lah gitu. And then aku disitu langsung bilang sanggup nggak aku ya gitu. Dan ternyata di luar dugaan aku, semua salah gitu ya. Apa yang aku pikirkan tadi itu semuanya salah besar gitu. Jadi buat kalian, sebelum kalian terjun langsung, sebelum kalian ketahui langsung, jangan langsung menjudge seseorang atau siapapun itu atau apapun kejadiannya. Jangan langsung menanamkan hal yang negatif tadi sebelum kalian mengalami gitu, ya kan. Dan sebenarnya ya kalian jadi parno sendiri gitu. Dan di sini aku mau cerita ke kalian, ya kan, tentang kebaikan si koko sama aku gitu. Jadi aku di situ baru beberapa hari, dia udah langsung nawarin aku piring, gelas gitu. Terus aku nolak gitu. Aku bilang aku udah punya, tapi tetap dikasihin dia ke aku gitu. Terus aku bawa pulang, aku bilang makasih ya kok gitu. Terus next hari kemudian, ya kan, aku masih baru di sana gitu, belum hitungan minggu, masih hari gitu. Terus dia tawarin aku, Elisa, kamu tidur di apotek aku satu lagi ya. Di sana udah ada kasur, jadi kamu tinggal tidur. Nanti kamu dijemput, diantar sama Mas R. Mas R ini adalah pegawainya dia, tukang antar barang, ya kan. Dan aku tetap tolak dia. Jadi kan aku baru gak enak gitu. Terus aku masih mana sih gitu, ya kan. Dan di besoknya dia pikir mungkin gara-gara aku suruh tidur di situ dia nggak mau gitu. Dan aku ditawarin lagi sama dia next harinya lagi. Siapa dia? Aku ditawarin sama si Koko buat tinggal di rumahnya, bayangin ya. Dan aku tetap tolak walaupun dia bilang, ih tinggal di rumahku aja enak, aku punya pembantu kok, kamu gak usah repot-repot gitu, gak usah takut gitu. Terus aku bilang bukan karena itu kok, yang gak usah, kokonya yang repot gitu. Terus aku tetap tolak. Dan pada suatu hari si mbak ada satu mbak yang cerita ke aku dan ngomong, Elisa, ini rezeki kamu loh di sini katanya. Terus aku bilang, maksudnya mbak rezeki apa? Iya sayang. Terus aku bilang, rezeki apa mbak? Iya, kokonya baik gitu sama kamu katanya, jangan ditolak ya katanya. Itu
mungkin rezeki kamu di sini, katanya. Oh iya ya mbak, gitu ya. Iya mungkin dia sebelumnya nggak ada kayak gitu, nggak pernah kayak gitu sama yang lain-lain. Udah lama saya di sini belum pernah, cuman ke kamu, katanya. Terima aja ya, katanya. Terus aku bilang iya mbak, aku bilang gitu kan. Dan esok next harinya lagi dia kasih aku uang, ya kan. Padahal aku digaji perusahaan, dia kasih aku uang di depan ada mbaknya, karyawannya gitu. Terus aku yang nggak enak sendiri gitu. Terus aku nolak tuh. Aku mau kasih ke kamu, katanya. Kok ditolak, katanya. Ini buat kamu, katanya. Nggak apa-apa, katanya. Terus langsung dimasukin aja kantong aku atau kertas aku kemarin ya, aku lupa. Dan ya makasih ya kok, aku bilang. Terus pada suatu hari lagi dia kasih aku uang kan, kalau aku bisa naikin sales perusahaan aku 1 kali lipat itu 3 juta. Jadi si kokonya dapat dan akunya dapat dari perusahaan gitu, jadi beda gitu. Dan aku langsung naikin 2 level gitu, jadi dia langsung dapat 6 juta tapi aku tetap dapat 3 juta gitu. Dan aku tuh udah dapat dari perusahaan gitu. Terus ya dia udah juga dapat, terus dia kasihin aku 1 juta. Terus aku bilang ke si Koko, aku udah dapat kok, aku udah ditransfer sekalian gaji aku kemarin, aku bilang. Terus ini dari aku buat kamu, katanya. Nggak masalah, nggak apa-apa, aku yang kasih ke kamu, katanya. Jadi jangan ditolak ya, katanya. Terus aku nolak, dia langsung masukin tuh ke saku aku, ya kan. Dia masukin langsung ke saku aku, nah, katanya. Terus ya kasih aku bilang. Jadi di situ aku udah mulai nggak enak gitu. And then dia selalu traktir aku makan dari aku berapa hari di sana. Apa yang dia makan itu aku makan. Dia selalu traktir aku makan sore itu sampai aku keluar dari sana. Bayangin betapa baiknya dia sama aku, gengs. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa sebaik itu sama aku. Ya mungkin itu adalah berkat dari Tuhan, ya kan. Setiap kita beda-beda, ya kan. Dan itulah yang harus kita syukuri gitu. Saat kita pergi jauh, kita nggak merasa sendiri, ya kan. Kita masih ada yang tolong gitu. Dan jangan tanamkan di mindset kalian kalau saat kalian pergi jauh itu orang-orangnya jahat, orang-orangnya nanti gini-gini. Enggak, jangan pernah tanamkan itu. Kalian harus tanamkan hal-hal positif. Jadi kalian tuh berani melangkah gitu. Kalau kalian tanamkan hal negatif duluan, ya kan, gimana kalian bisa melangkah, ya. Dan aku dulu ya memang sih kita ada kepikiran gitu, nanti di sana orang-orangnya jahat ya, pada yang gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita alami, belum tentu hal yang buruk selalu kita alami. Banyak ada hal-hal yang baik juga, ya kan. Belum tentu hal buruknya lebih banyak, ya kan. Namanya hidup, proses perjalanan kehidupan itu adalah proses. Jadi kita harus lewati setiap step demi step perjalanan, ya kan. Semua ada maknanya, semua ada maksud, semua ada semua pokoknya ada solusinya, ya kan. Dan next aku mau lanjut lagi ceritanya. Dan baiknya dia kalau setiap hujan, kalau setiap apa, aku diantarin pulang sama koko tua dan koko muda, ya kan. Dan pas dia beli mobil tuh, aku dikasih pinjam motornya dia, walaupun Supra, ya kan, tapi itu berharga banget buat aku pada saat itu. Jadi aku dipinjamin tuh motor Supranya, ya kan, dipinjamin sama dia motor Supranya. Dan aku pakai sampai aku pergi dari sana gitu. Aku pakai itu motor sampai aku mau pergi dari Surabaya, ya kan. Dan betapa baiknya dia lagi. Aduh, baik banget lah. Aku aduh seperti anaknya sendiri gitu, ya kan. Aku dibawa makan ke rumahnya, aku
ditawarin pergi jalan-jalan ke luar negeri, sama ke Bali gitu, tapi aku tolak itu perjalanan ya kan. Dan dia kasih pokoknya banyak lah, dia baik banget sama aku nggak tahu, aku buatnya biasa aja gitu, tapi ini buatnya biasa aja sama dia, nggak ada yang caper atau apa ya, kayak aku biasa gitu, aku diam-diam aja, maksudnya aku nggak, ya kayak aku yang biasa gitu, kayak diri aku, bukan yang ngambil hati, bukan yang buat diri aku bukan seperti diri aku hanya untuk ngambil perhatian, enggak. Jadi aku itu tetap jadi diri aku sendiri. Aku nggak tahu, mungkin setiap apa yang ada pada diri kita ya gengs, yang aku tangkap ya kan, orang lain yang lihat. Jadi setiap orang itu beda penilaian kepada kita gitu. Jadi jangan diri kita itu bukan kita sendiri yang nilai ya. Jadi yang nilai itu adalah orang lain, karena kita bersosialisasi dengan orang lain gitu. Ya kalau diri kita sendiri kita tanya, pasti kita bilang aku baik, aku udah gini kok, aku udah perfect kok, gini. Enggak, belum tentu ya kan. Jadi yang merasakan dampaknya itu adalah orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi jangan pernah kalau misalkan ada kritikan, atau ada saran dari orang-orang mengenai kamu, itu jangan kamu ambil pusing, tetapi kamu mikir, mungkin ya aku begitu ya terkadang gitu. Jadi ada hal, ambillah sesuatu yang untuk merubah hidupmu itu menjadi lebih baik lagi. Jadi hidup ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Jadi biar orang merasakan kamu itu yang baik, yang gimana gitu ya kan. Dan dari perjalanan dan kisah ini aku bersyukur banget dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang begitu luar biasa ya kan, seperti Koko tadi, yang di dalam mindset aku ya kan awalnya itu kok yang gimana gitu, yang negatif gitu, tapi ternyata enggak ya kan, ternyata enggak, di luar dugaan dan pemikiran aku sebelumnya. Oke guys, mungkin itu adalah cerita aku, dan sampai di sini dulu. Jadi aku masih punya cerita-cerita yang lain, dan kita sambung di next video karena si Dedek sudah mulai kesal ya kan. Ini maknya ngomong mulu ya kan. Jadi sampai di sini dulu sih. Dadah. Sampai jumpa. Jika kalian suka, like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke. Dadah. Dadah. Share ya guys. Oke.